Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MG Mahfuz. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil baru dari Kia, yaitu Kia Grand Carnival. Ini adalah penerus dari Kia Grand Sedona yang waktu itu sebelumnya keluar, dan itu diteruskan lagi oleh Kia Grand Carnival ini. Mobil ini sebenarnya walaupun dia Sedona atau Carnival atau Grand Carnival, di Korea sendiri di rumahnya mobil ini tetap namanya Carnival. Mau di luar negeri namanya beda-beda, tapi di Korea tetap namanya adalah Kia Carnival. Oke teman-teman, ini adalah bentuk baru dari Kia Grand Carnival. Bagaimana menurut kalian, apakah mampu dan bisa bersaing nanti dengan kelas di segmen MPV premium seperti Alphard atau Hyundai Staria sekalipun? Apakah Kia Grand Carnival ini mampu untuk bersaing? Mari simak video berikut untuk melihat fitur-fitur dan apa saja yang kalian dapat jika kalian membeli mobil Kia Grand Carnival ini. Teman-teman, kita lihat dari fascia depan dulu dari Kia Grand Carnival. Ini kita bisa lihat di fascia depannya seperti ini. Ini adalah housing grill yang menyatu dengan headlampnya. Di sini seperti satu kesatuan yang dia lampu besarnya saja ini seperti tidak ada kaca mikanya lagi, tapi sebenarnya ada. Jadi benar-benar seperti menyerupai grillnya semua gitu, menjadi satu di dalam grill. Kita lihat di sini, ini grillnya bentuk desain grill Tiger Nose yang baru dari Kia, yaitu dia sudah 3D seperti ini, seperti 3D berwarna chrome segini. Jadi cukup keren juga. Kalian bisa lihat untuk lampu besarnya. Lampu besarnya di sini teman-teman. Ini adalah lampu besar dari Kia Grand Carnival. Ini sudah LED proyektor ya. Sudah LED proyektor di dalamnya sini. Lalu ini untuk lampu besar yang low beam. Lalu untuk yang high beam itu ada di sebelah sini. Itu ada di bagian sisi dalam dari grill. Dan ini adalah lampu DRL. Kalian bisa lihat ini. Lampu DRL-nya memanjang seperti ini. Untuk lampu kecilnya ada di dalam sini, di dalam klaster sini. Nah, nanti kalau lampu sennya menyala, itu lampu DRL ini berubah menjadi lampu sen. Lalu lampu panjang ini, lampu sen, ditambah lagi dengan lampu strip kecil yang ada di bawah sini, itu jadi lampu sen juga. Terus dia juga sudah memiliki fog lamp yang sudah LED proyektor juga. Jadi sangat canggih dan sangat futuristik untuk membantu penerangan kita di malam hari. Lalu mobil ini juga sudah ada sensor rounding sensor atau sensor parkir gitu ya. Itu ada di depan juga 4 titik. Di satu di sini, ada di sebelah sini juga. Lalu di bagian sana juga ada. Jadi seperti inilah gambaran besar dari fascianya sebuah mobil Grand Carnival teman-teman. Di bawah sini juga sudah ada underguard dengan finishing satin chrome. Ini keren banget ya, mewah futuristik seperti ini, seperti yang ada di bagian fog lampnya ini sangat mewah. Ini juga ada bolong-bolong, ini asli, ini air dam untuk meredam panas di bagian roda gitu teman-teman ya. Jadi sangat keren, dan juga untuk meredam udaranya masuk ke sini, masuk ke dalam pengereman. Jadi sangat oke dan cukup keren juga di bagian fascia depan dari Kia Grand Carnival ini teman-teman. Lalu kita pindah ke bagian roda teman-teman ya. Ini rodanya sudah menggunakan ring 18
sudah besar tapi terlihat kecil kalau dipasang di Kia Carnival ini, karena memang bodi dari Kia Carnival ini juga sudah besar dan bongsor teman-teman. Lebarnya itu hampir 2 meter ya, tepatnya di 1985, itu hanya selisih 25 mili saja, itu 2 meter gitu ya. Ini sangat lebar dan sangat besar mobil ini ya. Ini peleknya sudah two-tone 5-spoke, dia sudah two-tone polish dengan ban Continental cross contact, yaitu dengan ukuran 235 60 R18. Jadi sudah cukup sangat keren juga untuk dari desain velgnya, dan juga bannya juga cukup bagus ya. Dia sudah pakai ban Continental cross contact, itu ban yang sangat masyhur sebenarnya dan banyak dipakai di mobil-mobil di Eropa gitu teman-teman. Itu dari ban, dari roda dari Kia Carnival, Kia Grand Carnival ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk di bagian belakang dari Kia Grand Carnival ini sendiri, yaitu seperti ini sudah sangat keren sekali, futuristik. Dia, kita bisa lihat di sini udah ada logo Kia yang baru, dia berwarna chrome seperti ini. Lalu kalian bisa lihat untuk lampu, dari lampu seri belakangnya ini dia menyatu ya, dari sini memanjang membentuk seperti ini, lalu menyambung lagi sampai ke sebelah kanan. Jadi dia betul-betul sangat keren ya. Ini untuk bentuknya ini mengikuti dari lampu DRL yang ada di depan, jadi dia terlihat sama gitu ya. Untuk yang di depan dan di belakang dia bentuknya juga sudah diserupai. Lalu untuk lampu remnya sudah menggunakan lampu rem yang sudah 3D. Di sini kalian bisa lihat ini ada titik-titik lampu rem di sebelah sini teman-teman. Lalu untuk di lampu sennya, dia lampu sennya masih di bawah sini, lampu sennya masih di bawah, dan sebelahnya lagi adalah lampu mundur yang masih menggunakan lampu halogen. Jadi kalian bisa lihat kenapa ditaruh di sebelah bawah sini, bukan ditaruh di sini gitu ya, seperti pada umumnya untuk lampu sen. Menurut saya sendiri mungkin karena di jalan tol Indonesia ini mobil-mobil itu masih menggunakan jalur bahu untuk istirahat gitu teman-teman. Jadi jikalau pintu belakang ini diangkat ke atas, lalu istirahat di bagian duduk-duduk di belakang sini, lampu sen ini yang menjadi lampu tanda untuk hati-hati itu tetap terlihat dari kejauhan. Jadi sangat aman. Itu adalah detail yang dilakukan oleh Kia untuk pengguna dari Kia Grand Carnival ini ya, keselamatannya untuk keselamatan gitu ya di jalan raya. Jadi sangat detail sekali sampai seperti itu teman-teman. Lalu dia sudah ada defogger belakang juga, sudah ada high mount stop lamp. Lalu untuk antena dia sudah menggunakan shark fin antena atau antena sirip hiu. Juga sudah ada spoilernya juga. Jadi sangat sudah lengkap juga ya, karena itu memang standar. Jadi di mobil semahal ini pasti sudah ada gitu teman-teman. Jadi inilah bagian belakang dari Kia Grand Carnival generasi keempat itu teman-teman ya. Dia juga sudah menggunakan power back door di sebelah sini, kalian bisa pencet aja, nanti dia pintunya akan membuka setelah lampu sen 2 kali berbunyi gitu. Jadi ini sudah power back door itu teman-teman ya. Lalu coba kita lihat bagasi dari Kia Grand Carnival ini teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah bagasinya ya, bagasi dari Kia Grand Carnival seperti ini. Ini bagasinya sangat luas sekali teman-teman ya. Kalau memang tidak diperuntukkan untuk bagasi, jadi bisa dipakai untuk row keempat. Jadi dia bisa digunakan untuk baris keempat di sini. Seperti ini caranya, tinggal diangkat saja. Di sini ada tali, ditarik, iya, maka baris keempatnya berdiri seperti itu teman-teman. Lalu tidak ada bagasi sama sekali jadinya. Jadi bagasinya dipakai untuk row keempat. Untuk row keempat ini bisa dibilang hanya untuk darurat saja teman-teman. Kalau memang tidak membutuhkan bagasi, membutuhkan opsi penumpang yang lebih banyak, maka bisa dinaikkan.
Jadi dia bisa dipakai untuk 2 orang dewasa atau 3 orang anak-anak gitu. Jadi karena di sini dia proper headrestnya itu ada 3, jadi bisa digunakan untuk 3 anak kecil ya. Kalau tidak ya untuk 2 orang dewasa, tapi kalau 3 orang dewasa sepertinya sangat agak kurang manusiawi gitu, agak sempit gitu. Jadi ini kalau posisinya dinaikkan. Jadi bagaimana duduknya nanti? Kita langsung aja masuk ke pembahasan interior dari Kia Grand Carnival. Oke teman-teman, ini kita sedang ada di dalam kabinnya Kia Grand Carnival. Teman-temannya kita bisa lihat untuk di interiornya seperti ini, dan dia ada easy entry namanya. Jadi jok ini ketika kita buka pintu itu akan mundur, dan ketika kita tutup pintu dia akan maju dengan sendirinya seperti ini. Ini saya akan buka pintu, nah kursinya mundur, lalu ketika kita tutup dia akan maju dengan sendirinya. Jadi untuk di Kia Grand Carnival itu ada fitur easy entry, jadi sangat unik ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat juga untuk di bagian dalam dari klasternya seperti ini. Kita bisa lihat untuk di bagian dalamnya nih teman-teman ya. Di bagian dalamnya ini ada apa aja kita bisa lihat. Di sini dia seperti di sini kita akan coba bahas yang ada di dalam speedometernya ya. Bahas dalam speedometernya ini ada apa aja kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Untuk ininya, untuk setel penyetelannya ada di bagian sini. Ini kita bisa gerakan untuk di bagian ini. Ada driver assist, ada cluster, light, door, convention, unit, language, reset, macam-macam ya. Dia sudah full digital, jadi full digital ya. Terus dia juga kalau lampu sen sebelah kanan nyala, kalau misalnya pintu ketutup semua itu dia akan hidup di sebelah sini nih. Nah di sini juga akan ada untuk spion apa namanya, untuk melihat bagian sebelah kiri gitulah ya teman-teman, kalau misalnya semua pintunya tertutup. Nah seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat untuk odometernya di sebelah sini, di bawah sini ada kilometer per liter per 100 km. Odometernya sebelah kanan yang 42 km. Lalu untuk bensinnya range itu sisa bahan bakarnya 64 km. Di atas juga ada indikator-indikator. Di sini ada ini istilahnya ada lane assist ya, lane safety assist. Jadi kalau misalnya kalian keluar dari jalur garis di jalan tol gitu ya, maka mobil ini akan membelokkan seri setirnya kembali ke tengah seperti itu. Jadi sangat keren sekali. Untuk fitur-fiturnya masih banyak lagi teman-teman untuk di Kia Grand Carnival ini. Lalu di bagian head unitnya di sini menunya ada apa aja ya. Menunya ada apa aja kalian bisa lihat di sini. Ada phone, ada Apple CarPlay, ada radio, USB video, setting, rear climate control, voice memo, banyak di sini. Ada Android Auto juga. Jadi sudah lengkap ya, untuk apalagi untuk standar dari fitur yang ada di mobil gitu. Ini ada kompas juga untuk di bagian bawah sini. Di sini juga ada tombol fisik ya. Dia untuk map, untuk navigation, untuk radio, media itu. Jadi kalau sudah nyambung ke handphone kalian bisa tuh setel-setel di sini ya. Lalu di sini ada power speakernya juga untuk di sebelah sini nih untuk penyetel radio juga. Jadi ini tombol fisik yang di atas ya.
The seat track, terus setup lengkap banget di sini. Di sini ada engine start stop juga, jadi sudah cukup lengkap juga di dalam sini ya teman-teman, sudah cukup lengkap dan juga canggih gitu ya di dalam kabin dari Kia Grand Carnival ini. Terus juga kabinnya ini terlihat sangat-sangat futuristik gitu ya, seperti kabin pesawat gitu. Di sini dia ada layar besar ya, yang dari head unit sampai dengan cluster speedometer ini dia menyatu, memanjang seperti itu, jadi membuat kesan mewah dari mobil ini ya teman-teman. Lalu kita lihat juga di bagian sini, ini memang masih hard plastik, tapi di sebelah sini ini sudah soft touch ya. Di bagian atas ini juga sudah soft touch. Di sini ada speaker juga, sudah ada speaker di sini. Lalu di bagian sini dia sudah soft touch juga di atas ini. Di sini di atas ini sudah soft touch, jadi benar-benar mewah kelasnya gitu ya. Tapi memang di bagian bawah sini dia masih plastik ya, tidak apa-apalah gitu ya, tidak full soft touch. Tapi yang warna beige, warna coklat ini juga sudah soft touch teman-teman. Untuk setirnya sendiri, dia bisa, pengaturan setirnya ini sudah bisa teleskopik ya, dan juga sudah tilt tentunya pastinya ya. Jadi sangat sudah fleksibel sekali untuk pengaturan setirnya. Untuk di bagian bawah sini, untuk AC-nya kalian bisa lihat. Untuk di bagian AC-nya, untuk di bagian AC-nya ini ada banyak juga nih untuk tombol menaikkan dan menurunkan temperatur gitu ya. Lalu di sini ada untuk mematikan AC-nya, ini untuk menghidupkan lagi kompresor. Ini ada rear climate, dia sudah auto climate, memang dia sudah dual zone juga ya teman-teman. Di sini untuk yang sebelah kiri, ini untuk yang sebelah, ini untuk sebelah kiri, ini untuk sebelah kanan dia sudah auto climate juga. Sudah lengkap juga arah semburannya, ini untuk membesarkan dan mengecilkan arah ini ya, apa, kipasnya gitu ya teman-teman. Lalu apalagi di sini ada defogger belakang, di sini ada defogger depan gitu ya. Kalau di bagian bawah sini ini ada slot USB, dia untuk ngecas ya teman-teman. Ada 1, 2, ini USB untuk musik. Lalu di sini untuk apa nih? Nah, seperti itu. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Lalu di bagian bawah sini kalian bisa lihat, di sini ada cup holder 2 buah ya teman-teman. Cup holder 2 buah. Lalu untuk transmisinya seperti ini ya. Dia hanya ada R, N dan D. Ini untuk parking brake-nya. Ini sangat modern, luxury banget ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, tidak jadi apa namanya? Sangat keren gitu ya, tinggal dipencet ke arah mana aja. Ini N terus R ke P gitu, tinggal dipencet-pencet gini aja nih. Ini dia ke N. Sangat ini ya, sangat futuristik sekali. Ini P, parkir berarti. Jadi kalau kita pencet begini, pindahkan langsung, ini dia langsung drive mode. Modenya mau ke mode berkendara bisa dipencet dari sini. Kita bisa lihat ada di sini di layar, dia ada normal, eco, sport dan smart. Jadi sudah lengkap sekali untuk modenya di sini teman-teman. Lalu di sini juga bisa melihat di bagian sini. Ini untuk pemanas kursi ya. Bisa untuk ini pemanas, heater kursi. Lalu ini untuk mendinginkan bagian kursi juga. Untuk melihat kamera di sebelah sini ya, untuk melihat kamera 360 nya bisa dilihat dari sini ya. Lalu untuk kamera parkir, ini ada sensor parkir, maksud saya ini sensor parkirnya bisa dimatikan dan dihidupkan. Ini untuk melihat kamera. Ini untuk bangku juga, untuk pemanas dan pendingin kursi yang sebelah supir, ini yang sebelah penumpang. Semua mobil ini joknya yang di depan ya, Isuzu sudah menggunakan ada full electric
ya. Kursinya juga sudah full elektrik. Kursinya sudah full elektrik ya teman-teman. Dia sudah ada full elektrik di sini, dan juga ada settingan untuk lumbar supportnya di bagian sini. Lalu dia maju mundurnya juga sudah elektrik, jadi sudah sangat ini sekali ya, futuristik dan modern gitu teman-teman. Di bagian sini dia sudah ada untuk membuka sunroof ya. Sudah ada untuk membuka sunroofnya juga di bagian sini. Ini juga sudah ada lampu bacanya, dia modelnya seperti ini, modelnya warna putih seperti ini. Ini juga sudah ada cruise control, adaptive cruise control, jadi dia sudah bisa mengikuti mobil yang ada di depannya seperti itu. Kita bisa setting di kecepatan 100 km per jam, maka mobil ini akan bisa berjalan dengan sendirinya mengikuti mobil yang ada di depannya juga. Dan dia juga sudah ada untuk lane safety assist juga, bisa ngerem sendiri juga. Jadi sangat canggih mobil ini juga. Kontrolnya juga sudah cukup lengkap. Untuk layarnya dia sudah autokromatik ya, sudah elektrokromatik juga. Jadi kalau malam hari disorot lampu dia akan gelap dengan sendirinya seperti itu. Di sebelah sini juga ada sensor ya, sensor yang mendukung dari fitur-fitur canggih dari Kia Grand Carnival ini teman-teman. Seperti inilah, banyak sekali kabin di dalam kabin ini. Di sini juga kita bisa lihat dia sudah ada kaca, semuanya sudah ada kaca teman-teman. Nah, sudah ada kaca juga. Di sebelah sini juga sudah ada kaca, dan juga sudah ada lampunya. Jadi sudah sangat lengkap juga. Dan kalau kita tutup, maka lampunya akan otomatis mati gitu ya teman-teman. Jadi sangat memudahkan kita untuk melihat wajah kita, memperbaiki make upnya gitu kalau perempuan. Gitu teman-teman. Ini ada sunroof juga ya, kalian bisa lihat nih, dia sudah ada sunroof untuk bagian depan, dan juga di bagian belakang sudah ada sunroof juga. Lalu di di sini di konsol tengah ini ada penyimpanan yang besar sekali teman-teman. Tempat penyimpanannya ini besar sekali. Di sini kalian bisa lihat sangat besar. Lalu dia bisa dijadikan juga sebagai armrest, dan dia sudah soft touch teman-teman. Jadi konturnya ini enak sekali ya. Terus dia bisa di adjustable dan bisa dimajukan seperti ini. Jadi kalian bisa memilih kalau memang mau dimajukan, ini bisa dimajukan juga. Jadi sangat lengkap juga. Untuk di bagian headrestnya aja detailnya sangat dipikirkan oleh Kia gitu teman-teman. Ini juga sudah ada laci penyimpanan yang besar, dan sini kita bisa lihat lacinya ada lampunya juga teman-teman. Jadi cukup keren di sini. Dia lacinya juga sudah ada lampunya. Ya, begitulah teman-teman. Lalu untuk di bagian pintu ini, di sini dia sudah ada electric mirror, sudah ada electric retake juga, sudah auto folding juga. Dia sudah all auto semua pintu teman-temannya. Jadi di sini ada untuk memory seat. Kalau kita menyimpan posisi duduk kita, bisa 1 bisa 2, langsung dipencet aja di sini. Pencet 1, nanti dia akan pindah sendiri sesuai dengan yang sudah kita setting. Di sini juga ada ambient light seperti jaring laba-laba gitu. Sangat oke banget teman-teman ya. Di bagian pintu sampingnya semua ada beginian. Lalu di bagian sini ini ada lane safety assist. Dia sudah ada vehicle stability control juga. Ini sudah ada power door off, hold. Ini untuk power back door ya. Ini untuk membuka pintu bagian kanan dan kiri. Power. Dia bisa membuka pintu sliding doornya, maksud saya dari sebelah sini. Sudah lengkap banget gitu teman-teman. Lalu setirnya sudah dilapis kulit dan sudah flat bottom. Jadi sangat oke. Dia sudah ada steering switch juga. Ini teman-teman, ini adalah pembahasan di bagian kabin depan dari sebuah Kia Grand Carnival. Jadi sangat keren, futuristik, sangat oke sekali. Nah, ini adalah sound
ketika kita mematikan mobil. Jadi detail sound seperti itu membuat kita terhibur gitu teman-teman ya. Seperti ini, kalian kalau mau dengar, ini kan saya hidup ya kan, saya hidupkan ya seperti ini, lalu saya matikan. Nah seperti itu musiknya ya, sangat enak didengar dan speakernya juga keren. Mobil ini sangat-sangat keren dan futuristik lah menurut saya teman-teman. Kita pindah ke bagian belakang. Oke teman-teman, sekarang saya ada di row kedua dari Kia Grand Carnival. Di sini kalian bisa lihat kabinnya sangat lapang juga ya. Ini tinggi saya yang 170 cm. Dia masih sangat lapang sekali di bagian sini. Ya, masih sangat lapang juga, sangat luas juga. Lalu untuk masuk naik ke atasnya itu juga kita tidak terlalu sulit ya, karena di sini ada pegangan juga. Lalu untuk menutupnya kita bisa pencet di bagian sini. Di bagian sini ada buat nutupnya juga, atau langsung dari handle-nya gitu ya. Kalau sulit langsung tutup dari bagian sini aja. Nah, sliding door-nya sudah tertutup gitu teman-teman. Jadi sangat-sangat keren gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian sini hand gripnya sudah model retract. Lalu untuk AC-nya dia ada satu di bagian kepala gitu ya, per kepala sampai ke belakang, sampai ke row ketiga itu ada di bagian atapnya ada kisi-kisi AC ya. Di sini jadi ada untuk pengaturan AC-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk pengaturan AC-nya ada di sini juga, untuk arah semburannya juga ada, untuk mematikannya di sini, untuk auto climate-nya juga ada, untuk kipasnya juga ada, sudah lengkap. Dan per kepala ada kisi-kisi juga. Lalu di sini untuk membuka sunroofnya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk membuka sunroof, tombol untuk membuka sunroof dan menutup sunroof di bagian sini. Lalu di sini juga ada lampu baca. Nah, di sini ada juga tuh lampunya. Jadi sudah cukup oke ya teman-teman ya. Untuk di bagian baris keduanya ini sangat keren juga. Di bagian sini juga sudah ada cup holder 2 ya. Lalu di bawah sini ada power outlet juga. Jadi cukup oke teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk di baris kedua ini kalian bisa lihat ini bisa kita naikkan ya. Kalau dinaikkan ini menjadi 3 orang gitu. Di sisi 1, 2 dan 3. Terus juga di sini lantainya itu rata. Jadi kalau duduk di tengah ini kita bisa sih, masih enak nih. Masih bisa sih duduk kalau darurat ya. Tapi kalau jauh sepertinya karena tidak ada headrest, jadi leher kita akan merasa pegal gitu. Jadi di tengah ini disarankan hanya diperuntukkan untuk anak kecil teman-teman ya. Untuk anak kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak diperuntukkan untuk kursi, kita bisa lipat seperti ini ya, atau seperti ini kan gitu. Jadi bisa dijadikan armrest untuk jok sebelah kiri gitu ya, atau bisa juga kita untuk masuk ke bagian row ketiga seperti itu teman-teman. Kita coba aja untuk langsung masuk bagian row ketiganya ya, kayak mana ya teman-teman ya. Masuknya itu langsung aja lewat sini teman-teman, biar cepat. Nah, kita langsung masuk aja ke sini. Oke teman-teman, sekarang saya ada di row ketiga dari Kia Grand Carnival. Di sini kalian bisa lihat row ketiganya seperti ini, masih sangat nyaman juga duduk di sini ya. Masih sangat nyaman. Di sini juga ada speakernya juga ya. Jadi cukup enak lah, tetap masih nyaman juga nih. Kaki saya seperti ini, yang tinggi saya 170 cm dengan pembagian row yang seperti ini itu tidak terlalu banyak space ya kakinya di sebelah sininya, tapi sudah cukup oke lah pokoknya. Ini ada lampu juga di bagian sebelah sini, sudah cukup oke juga. Di bagian sini juga bisa dijadikan ini ya, seperti yang di row baris kedua, bisa dijadikan tempat naruh barang, dan juga ada cup holder juga di sini, dan juga 2 slot buat naruh HP di sini. Jadi bisa dipakai juga, atau bisa digunakan untuk kursi juga seperti itu. Tapi lagi-lagi hanya untuk anak kecil saja gitu ya. Tapi kalau untuk orang dewasa tuh kurang proper lah gitu teman-teman. Jadi
saya tidak sarankan gitu teman-teman, akan capek dan pegal nanti jalan di jalan jauh. Lalu di bagian sini, di sini sudah ada tempat penyimpanan juga, sudah ada cup holder juga di sini, jadi masih sangat nyaman sekali untuk duduk di row ketiga dari Kia Grand Carnival ini teman-teman. Sangat oke, sangat nyaman. Lalu bagaimana kalau kita duduk di bagian row keempatnya ya? Oh ya, dia juga sudah ada kisi-kisi AC di sini. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana duduk di row keempat? Coba kita masuk aja. Lalu kita masuk lewat sini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang saya ada di row keempat. Ya, duduknya nggak enak nih, dingklik. Jadi pahanya tidak tertopang dan sangat tidak enak sekali duduk di sini. Seperti memang darurat aja gitu ya. Memang seperti diperuntukkan hanya untuk darurat gitu teman-teman. Jadi tidak, kurang nyaman lah kalau untuk orang dewasa, di bagian belakang sini kurang nyaman. Tapi kalau untuk anak-anak sangat proper juga. Untuk anak-anak atau orang yang kecil badannya gitu bisa. Yang ketingginya tidak lebih dari 160 mungkin ya, atau 165. Jadi masih bisa di sini yang badannya juga kecil. Tapi kalau untuk orang dewasa sangat tidak saya sarankan karena akan capek nanti dan pegal kakinya. Kakinya sangat dingklik sekali teman-teman. Kakinya sangat dingklik tuh. Ini sangat jauh sekali. Tidak, inilah ya, tidak proper untuk orang dewasa gitu teman-teman. Oke. Ini adalah bagian dapur pacunya dari Kia Grand Carnival. Dapur pacunya ini sangat smart dan sangat bertenaga sekali. Mobil ini menggunakan mesin dengan kapasitas 2200 cc turbo diesel dengan power yaitu sebesar 202 horsepower ya teman-teman. Besar loh itu. Ini 202 horsepower, PS maksud saya, 202 PS ya. Dan torsi besar juga 441 Newton meter. Torsinya besar karena ini mobil diesel teman-teman. Untuk cc yang 2200 tentunya itu sangat besar ya dicapainya, sangat besar sekali lah tenaganya. Untuk sampai 202 PS itu betul-betul membutuhkan turbo yang sangat oke gitu teman-teman. Lalu di bagian kabinnya ini sudah cukup rapi juga, sudah ada cover di bagian sini, lalu dia sudah ada ABS juga, sudah lengkap tentunya seperti ABD, EBD-BA itu sudah standar ya dan pasti ada gitu. Lalu di ruang mesinnya, di bagian kap mesinnya juga sudah dicat warna body dengan finishing yang rapih gitu ya, finishingnya sangat rapih sekali. Sudah ada peredam karet juga di sini, sudah ada peredam, sudah ada karet juga di bagian list luar sini. Jadi sangat meredam dari mesin dieselnya itu sendiri teman-teman. Ini kapasitas dari kabin ini besar loh, sangat besar sekali untuk mesin diesel yang 2200 cc Smart Stream diesel kalau kata Kia gitu teman-teman. Jadi seperti itulah mesin dari Kia Grand Carnival. Cuman satu sih sayangnya, mungkin bisa ditambahin nanti ke depannya sama Kia. Coba kap mesinnya sudah hidrolik ya. Berapa sih hidrolik itu untuk nambahin penjualan, tapi dengan menjadikan value yang lebih gitu. Kalau hidrolis kan lebih keren. Ya Kia ya. Oke teman-teman, itulah tadi review saya mengenai Kia Grand Carnival ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah mobil ini sangat layak jika disandingkan dengan MPV premium lain seperti Staria atau Toyota Alphard? Kalau menurut saya sangat mampu untuk bersaing ya. Tinggal bagaimana Kia mampu memberikan after sales yang bagus ya, mulai dari servis dan bonus-bonus atau apapun itu, membuat mobil orang-orang jadi tertarik untuk membeli. Jikalau dari fitur dan segi kecanggihan, mobil Kia tidak kalah dengan
Kia Grand Carnival ini ya tentunya tidak kalah dengan Alphard ataupun dengan Staria sekalipun gitu ya teman-teman, dengan harga yang sudah menyentuh 918 juta untuk OTR di Bandar Lampung. Jadi untuk kalian yang ingin membeli mobil ini, maka kalian bisa datang saja langsung ke dealer Nissan di Labuan Ratu ya teman-teman, di dekat Mall MBK. Kalian bisa datang ke sini untuk membeli unit ini dengan kondisi baru atas nama kalian, dengan mendapatkan bonus-bonus yang diberikan oleh Nissan gitu ya tentunya ya. Jadi kalau Kia ini juga dipasarkan juga oleh Nissan gitu teman-teman. Nah, itu saja reviewnya ya teman-teman. Seperti yang kalian sudah lihat tadi, detailnya mulai dari interior, eksterior, dan fitur-fitur yang bisa didapat dari Kia Grand Carnival ini, maka saya simpulkan bahwa mobil ini sangat-sangat futuristik dan keren gitu ya teman-teman. Lalu mempunyai detailing-detailing yang tidak dimiliki oleh pesaingnya, dan juga sangat lebih murah dibandingkan yang lain, dengan tenaga yang oke, fitur yang banyak yang berlimpah, dan juga tentunya bentuk yang futuristik dan tidak dan kalau menurut saya ini bentuknya kesukaan banyak orang gitu ya. Bentuknya sangat keren gitu. Dia tidak membulat seperti yang keluar pertama dulu Carnival, tapi ini sudah seperti ada mengotak-ngotak gitu. Jadi sudah diberikan juga yang namanya roof rail, tinggal nambah roof rack aja udah jadi tempat bagasi yang oke. Jadi mobil ini dibuat seperti mobil gagah gitu ya, bukan hanya MPV tapi terlihat seperti mobil SUV gitu, padahal mobil ini MPV ya teman-teman. Oke, itu saja, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya supaya terus lebih berkembang lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tombol unlocknya ditekan, maka akan membuka semua pintu dan tailgate-nya. Fitur yang sangat canggih